Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Jumpa kembali dalam podcast Diji, Dian dan Zakia. Pada kesempatan ini kita akan memaparkan tentang 3 syarat untuk menjadi guru yang profesional, yaitu syarat daripada kecakapan seorang guru. Berikut adalah pemaparannya. Kognitif fokus pada perkembangan intelektual, kemampuan berpikir, dan pemahaman konsep. Contohnya seperti menghafal, kemudian menghafal rumus matematika, ya, memahami dan menganalisis teks, ya, kemudian memahami teori ilmiah, ya, kemudian memecahkan masalah, ya. Kata kuncinya adalah mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Psikomotorik. Psikomotorik ini adalah teori pembelajaran tentang perkembangan keterampilan fisik, ya, koordinasi, dan kemampuan melakukan tindakan. Contohnya seperti bermain alat musik, melakukan percobaan sains, bermain olahraga, dan menari. Kata kuncinya adalah persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, mekanisme, kompleks adaptif. Afektif ini adalah teori pembelajaran tentang perkembangan sikap, nilai, minat, dan emosi. Contohnya seperti menunjukkan rasa peduli terhadap lingkungannya, kemudian menghargai pendapat orang lain, ya, mengembangkan sikap-sikap positif terhadap belajar, ya, toleransi, kemudian empati dan simpati, ya. Kata kuncinya adalah menerima, merespon, menghargai, mengorganisasi, dan internalisasi. Kognitif berkaitan dengan otak dan pikiran. Psikomotorik berkaitan dengan tindakan dan gerakan tubuh. Afektif berkaitan dengan hati dan perasaan. Ketiga ranah ini saling terkait dan saling mempengaruhi. Misalnya, untuk bisa melakukan percobaan atau psikomotorik, siswa harus memahami konsep ilmiah kognitif dan memiliki minat untuk belajar afektif. Ketiga ranah ini saling terkait dan saling mempengaruhi. Misalnya, untuk bisa melakukan percobaan sains, siswa harus memahami konsep ilmiah dan memiliki minat untuk belajar. Satu lagi, ketika seorang siswa ingin melaksanakan sholat, contohnya dia akan mengambil air wudhu dengan gerakannya, itu merupakan dari psikomotorik. Kemudian dia melakukan sholat dengan khusyuk, itu bagian daripada afektif dan kognitif. At this moment Carefree Day ini, apa yang bisa kita ambil dari 3 ranah pembelajaran tersebut? Satu, kita harus fokus di dalam acara ini, ya, dan ada happy dan semangat di dalam olahraga ini. Kemudian kita saling bersama dengan teman-teman, itulah efektif yang membuat kita nyaman di acara ini. Fokusnya maksudnya bagaimana, Bu Zakia? Tentunya kalau kita harus lari bersama, kita harus fokus, jangan sampai arah, karena di dalam Carefree Day ini ada arah kiri dan kanan, jangan sampai kita bertabrakan. Kalau efektifnya tentunya kita ada perasaan bahagia, senang bersama dengan teman-teman dan gembira, kemudian badan kita menjadi sehat. Psikomotorik tentunya dengan gerakan kita, lari kecil, kemudian senda gurau dengan teman-teman membuatkan diri kita menjadi sehat. Assalamualaikum. Mbak, mau tanya dong, saya lagi mau bikin kira-kira apa sih manfaat dari Carefree Day ini yang Mbak ikutin? Ya, biar sehat, biar tambah semangat. Ini Ya. bersama dengan pasangan ya? Ya, Alhamdulillah. Terus kira-kira biasanya dilakukan setiap minggu atau gimana? ya. Kalau pas libur kerja aja sih. Gitu aja. Sehat selalu, Mbak. Ya, Makasih. sama-sama. Ya dong. Iya, Kira-kira saya mau bikin Bapak ikut Carefree Day ini setiap minggu atau gimana? saya baru kali ini, Bu. Oh, baru kali ini. Manfaatnya apa, Pak? Ya sehat aja. Sehat aja. Iya. Terus apa aja yang didapat dari ini? Ya saya jalan-jalan refreshing. Jalan-jalan. Ada temannya, Pak? Ada istri saya, cuman HP saya dibawa istri. Saya nggak bisa ya deh. hubungin. Makasih ya, Pak ya. Sehat selalu. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan teman saya ini. Ahlan bek, kemudian Apa kabar nih Bu Zakia hari ini? alhamdulillah bi khair. Selamat datang di rumah saya yang sederhana ini. Alhamdulillah rumahnya luas Masya ya, Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau pada dasarnya untuk gampangnya teori kognitif itu adalah tentang ilmu ya, bagaimana kita seorang guru harus mempunyai ilmu yang mumpuni, bagaimana cara mengajar yang baik seperti itu, bagaimana mengatasi kemudian ilmu-ilmu yang lain agar pembelajaran menjadi lebih efektif dan murid yang kita ajar menjadi paham terhadap apa yang kita ajarkan. Nah, tentunya bukan cuma itu saja, tapi juga tentang misalnya kita belajar tentang Al-Quran, bukan bagaimana cara belajar Al-Quran membaca dengan baik, tapi pemahaman daripada Al-Quran itu dapat kita teladani isinya dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti itu. Dan untuk yang kedua adalah fisikomotorik. Fisikomotorik kita bisa lihat daripada anak didik kita seperti itu kan. Bagaimana dia bersikap. Nah, kalau misalnya dia datang dalam keadaan yang lemah, lesu, nah kita bisa tanya nih kenapa? Apa kurang tidur? Apa belum sarapan? Nah, seperti itu ya. Kita dunyuk kabarnya seperti apa nih? Seperti itu kan. Nah, biasanya anak-anak biasanya diselingi dengan yang ringan-ringan dulu seperti itu ya. Nah, untuk yang afektif ya, afektif itu adalah tentang emosi ya, emosi biasanya peserta didik juga atau anak-anak yang datang ngaji sama kita ya, sebenarnya nggak cuma anak-anak ya, biasanya kalau kita ngaji di majelis lain ibu-ibu tuh moodnya bagaimana, ada ibu-ibu kalau yang masuk salamnya juga udah nggak ya gitu ya, biasanya salam terus emosi dia seperti apa ketika datang ke majelis ilmu itu. Salamnya ini mukanya gimana gitu, kayak ada sesuatu gitu, mukanya nggak bahagia ya, mukanya nggak bahagia gitu kan. Kalau kita membicarakan juga untuk memberikan pertanyaan kepada dia udah nggak enakin dah mukanya seperti itu. Nah kayak gitu sih sebenarnya, jadi memang berguna sekali teori-teori yang diajarkan dalam bangku kuliah. Kalau Budian sendiri gimana? Budian juga kan menerima nih di rumahnya ada anak-anak mengaji. Apakah teori ini juga berguna untuk di mana Budian juga mengajar? sangat bermanfaat sekali ya buat panduan kita ya untuk mengajar anak-anak gitu. Misalnya kayak teori kognitif itu kan dia lebih ke kemampuan berpikir ya, kemudian kemampuan mengingat, menghafal, menganalisa gitu ya. Nah, ini kemampuan kognitif peserta didik itu kan juga beragam ya, tidak semuanya sama karena mereka juga dari latar belakang yang berbeda. Nah ini dibutuhkan pengetahuan kita ya sebagai pendidik, juga kita juga harus selalu mengupgrade diri kita ya, agar kita tidak kalah dengan peserta didik kita, dan kemudian ibaratnya nggak mati gaya gitu. Yeah. Kalau kita dihadapkan pada persoalan-persoalan yang memerlukan sesuatu yang bisa menyempurnakan kognitif anak ini gitu ya. Karena mungkin berangkat dari latar belakang keluarga yang misalnya ada yang broken home ya. Ada yang dari strata ekonominya yang memang di bawah gitu ya, sehingga kan orang tuanya mungkin tidak terlalu perhatian dengan anak-anaknya ya. Sehingga ya, gimana tadi yang pertama? Ya. Anak
Jadi konsep pembelajaran dari Ali bin Abi Thalib adalah daripada sepupu Rasulullah. Konsep pembelajarannya dibagi 3. Jadi 0 sampai 7 tahun itu jadikan anak-anak kita sebagai raja. Ya kan, karena kan dia itu bagian daripada kita mengenalkan konsep tauhid ya, tauhid anak-anak kita, kemudian penciptaan alam ini oleh siapa. Nah, itu harus diperdalam gitu ya. Usia berapa tuh yang 0 sampai 7 tahun. 0 Makanya sampai 7 tahun. 0 sampai 7 tahun. Makanya bagaimana Rasulullah kan menyuruh anak-anak kita untuk sholat di usia 7 tahun ya kan, untuk menyuruh anak-anak kita di usia 7 tahun. Nah, kalau sampai 10 tahun tidak sholat kan kita boleh memukulnya, walaupun mukul bukan bagiannya dengan keras ya, mukulnya dengan kasih sayang seperti itu. bukan untuk menyakiti. Bukan untuk menyakiti yang kayak gitu ya. Kemudian yang tahap kedua antara 7 sampai 14 tahun ya, jadikan dia seperti apa ya, ibaratnya tawanan. Oh, tawanan. Jadi ibarat layang-layang tuh tarik ulur kalau dia tulis, nah sudah. Jadi sebagai tawanan. Nah itulah bagian dari itu kita bilang ya, di dalam sekolah menengah itu kan, itu masa anak-anak baru puber, baru pengen tahu kan gitu ya. Seperti bahkan ada misalnya ada murid gitu ya menanyakan, Ibu, kenapa sih Allah gak kelihatan? Itu mesti kali udah tahu tuh konsep-konsep tentang peribadatan. Kenapa sih kita harus sholat? Emang kita dosanya banyak ya? Kok harus sholatnya sampai 5 kali? Sampai kayak gitu tuh ada murid yang kayak gitu. Nah terus, konsep yang ketiga dari Ali bin Abi Thalib antara 14 sampai 21 tahun, jadikan anak kita sebagai teman. Jadi karena biasanya anak-anak kalau udah usia kayak gitu malu tuh ngobrol untuk kepada ibu bapaknya. Biasanya dia lebih nggak mau dipeluk-peluk lagi, udah nggak mau lagi tuh dipeluk-peluk, dicium lagi, malu. udah Aku malu. Kalau diajak kondangan aja udah nggak mau Iya, ya kan, nggak mau. iya. Malu Udah gitu punya kan, acara udah punya sendiri. acara sendiri. Nah kayak gitu. Nah bagaimana di usia 14 sampai 21 tahun itu jadikan jadikan anak kita sebagai teman. Kita ya korek dari yang kecil-kecil dulu, sampai kalau dia nggak mau ngomong, kita bagaimana dia bisa berkomunikasi, tentunya komunikasi yang paling baik kepada orang tuanya. Jadi teori pendidikannya dari Ali bin Abi Thalib. ya. Iya, seperti Pertama itu. 0 sampai 7 tahun tahun. sebagai jadikan anak Sebagai raja, ya, 7 karena sampai- memang itu kan usia segitu memang mereka belum bisa Masa ya. golden age kan ya. Golden age, belum bisa istilahnya ke kamar mandi belum bisa sendiri ya, belum bisa cebok sendiri gitu kan ya. Nah kemudian yang kedua, fase yang kedua itu 7 sampai 14 tahun jadikan anak sebagai tawanan kita ya. Tarik ulur terhadap Layangan ya. Kalau jangan sampai dia kita misalkan ada anak mau belajar ke rumah teman gitu kan, kalau misalnya anak kita kita buat apa kalau kita bilang jangan, anak justru semakin kepengen keluar kan, seperti itu. Tapi tentunya kita bolehkan. Nah, tapi kita juga harus mengenal teman-teman anak kita. Nah itu dia. Jadi kita harus mengenal juga teman-teman anak kita juga. Terus kadang-kadang nih kita harus coba dong, mama mau lihat nih tas kamu isinya apa aja sih. Nah pura-pura kita seperti itu. Jadi kita bongkar nih, nanti takutnya ya kan anak kita nggak ngerokok, cuma ada dimasukin sama temen yang ngerokok gitu kan, tentu ngerokok. Nah jangan sampai seperti itu. Jadi ya itulah yang paling susah tuh gadget ya. gadgetnya itu. Tarik ulur itu kan kalau layangan jangan sampai putus gitu kan. Putus. Kadang-kadang kan tarik gitu ya. Saking kepengen tinggi akhirnya putus. Ya itu. Jangan dari wilayah. Jadi istilahnya seperti itu. Kemudian yang ketiga tadi adalah 14 sampai 21 tahun jadikan dia sebagai teman. Oke, alhamdulillah pembicaraan kita pada hari ini mengenai teori pembelajaran ya, yang tiga itu tadi, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin. Pemirsa yang menonton kita, Ya. kita baru sekali ini ya bikin
model podcast gini. Oh iya, jangan lupa Bu Dian, kita tetap mendoakan anak-anak kita, ya kan. Kita jangan doakan, ya kan, kalau untuk keluarga, ya kan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, ya kan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang At-Tahrim ya, di surat At-Tahrim itu. Ayat berapa? Itu dia. Surat 66 Surat ayat 6. 66, surat 66 At-Tahrim. Ya Ini semua ayyuhalladzina cuma 66 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, ku anfusakum. Di situ ku itu adalah fi'il amar. Jadi itu adalah perintah daripada Allah sebagai kita, kepada kita orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Jagalah dirimu. Jadi kita sebenarnya harus jaga diri kita dulu, Bu Dian. Jadi benar tuh teori yang tadi pembelajaran apa? Kognitif, psikomotorik, afektif, kita jadikan diri kita dulu. Iya. Kita upgrade dulu kan dari ketiga teori pembelajaran itu, ku anfusakum wa ahlikum nar. Lalu Allah menggandengkan wa ahlikum, jadi menambah wa ya, wa itu dan, nah baru dan jagalah dan keluargamu. Setelah itu jadi memang harus setelah kita dibaguskan dulu, kita dibenarkan dulu, dari mulai ilmu kita, fisik kita, emosi kita, baru kita setelah itu kita baguskan juga keluarga kita, seperti agar terhindar dari api neraka, seperti jauhkan dari api neraka, seperti itu dia. Dan jangan lupa beristighfar ya. Istighfar. Jadi kalau kita melihat anak kita atau peserta didik kita yang belum sesuai gitu ya dengan apa yang kita sampaikan. Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah mendapatkan pembelajaran tentang 3 teori pembelajaran tadi ya. Silakan disimpulkan oleh Bu Zakia. Bukan sama Bu Dian. Jangan dong. Jadi ya dari 3 pembelajaran itu adalah kognitif, psikomotorik, dan afektif adalah 3 aspek yang saling berhubungan ya, saling berhubungan, kemudian dalam perkembangan manusia gitu ya. Itu ya, dengan memahami dan saling berintegrasi ya, ketiganya itu di dalam proses pembelajaran kita sehari-hari ya. Jika semuanya itu dapat membantu bagaimana agar belajar mengajar menjadi lebih efektif dan sesuai dengan apa yang dicita-citakan dalam tujuan pembelajaran tersebut, seperti itu ya. Terima kasih Bu Zakia. Sama-sama Bu Dian. Jadi kita sudah sampai pada fase kesimpulan ya. Semoga video kita hari ini bermanfaat ya, kemudian membawa keberkahan bagi semua orang ya, dan ilmu kita juga memberikan keberkahan ya, manfaat bagi sekitar kita ya. Amin. Bagi yang nonton jangan lupa subscribe. Klik like and subscribe. And share. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. IAIJ maju, unggul, keren, berkah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.